Luar biasa kita tadi lihat binatang-binatang tersebut ya. Menurut kamu sayang, menurut kamu binatang itu pintar tidak? Pintar. Kalau tadi binatang, kalau biasanya kan kita ngeliat kayak tadi beruang ya. Beruang di sirkus banyak, beruang sirkus. Monyet ya. Nah, monyet ini mau apa? saya bisa muter kok. Anda mau kemana sih? Kamu mau kemana saya muter? Monyet bisa ngambil minuman, bayar. Monyet aja beli minuman. Masa Anda nyolong Cila gitu ya? Keren ya, keren ya. Tapi saya hari ini saya bawa yang berbeda. Kalau monyet dibawa biasa. Kok monyet dibawa biasa? Ya kan soalnya di Jakarta banyak pinggir jalan topeng monyet yang tangkap-tangkapin polisi kan, tapi udah tangkapin polisi nggak boleh. Iya, betul. Tapi saya mengundang satu-satunya orang yang punya burung. Punya burung ini? Punya burung. Bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Oh ya bener lah. Tapi burungnya loh. Bukan. Kalau ibu-ibu kan tugasnya memasak, di dapur membersihkan makanan, bapak-bapak menunggu sambil ngerawat burung. Benar. Biar ada aktivitas. Tapi burung yang bapak punya ini pintar sekali. Wow. Pintar banget. Bisa apa? Tuh ada bunyi-bunyinya. Burungnya gitu ya bunyinya ya. Tuh. Mana sih bunyinya? Itu tadi cuat-cuit. Kita panggil aja, kita panggil. Ini adalah Pak Rudi, dia adalah pemilik burung-burung pintar di Indonesia. Pak Rudi. Selamat malam. Wih, lucu banget. Ini burung buat di dalam rumah. Ini burung buat di dalam rumah? Ya. Dia nggak terbang, Pak. Jadi buat pet kesayangan, ini paruh bengkok. Paruh bengkok? Ya, jenis paruh bengkok yang paling kecil, small parrot. Ya. Tadi burungnya kan pada ngadep ke sini nih, ada beberapa. Kok akhirnya sekarang kita dipantatin sama mereka semua ya? Oke. Dia sekarang ditaruh di mana nih? Di meja. Di sini ya, di sini ya. Buat di ruangan tamu juga bisa. Di ruangan tamu bisa. Jadi bisa ditaruh di ruangan tamu. Ya. Wow. Lucu banget. Tuh, terbang. Ini bisa dipegang, Pak? Ini semua bisa dipegang. Pak, kok megangnya kasihan? Pegangnya gimana, Pak? Jadi dia kalau dia biasanya step up, sentuh dadanya. Up. Ya, angkat ke atas jarinya. Gitu. Om Deddy bawa gitu kayak limbat deh. Tapi agak imut. Limbatnya burung hantu. Om Deddy burung apa tuh? Burung bengkok. Ini ada namanya, Pak? Ini ada jenisnya. Ini satu parkit, bajis. Kemudian ini cockatiel atau kakatuan mini dari Afrika. Dua-duanya asal muasalnya. Maaf ya, saya potong dulu nih. Saya mau nanya banyak, tapi saya beneran. Ini nggak terbang? Jadi gini Pak, memang dipelihara dari bayi, Mas Teddy. Kemudian standar Eropa, jadi kalau burung buat pet, kalau memang belum terbiasa melihara, untuk di sayapnya itu diamankan pakai isolasi atau digunting beberapa helai. Karena burung ini kan pada dasarnya kan hidupnya itu 40% lebih banyak memanjat, terbang tidak begitu banyak. Jadi dia bisa di clipping wing, istilah mereka itu. Jadi ini dipotong? Ada beberapa yang dipotong, ada beberapa yang diisolasi. Isolasi apa? Dengan perekat, beberapa helai. Kasihan dong, Pak. Dia nggak menyakitkan, seperti kita menggunting rambut atau rambut kita dikepang. Kalau di clipping, nanti 2-3 bulan kemudian dia akan tumbuh lagi. Kalau memang kita sudah terbiasa dengan burung itu selama itu di dalam rumah, itu dibiarkan tumbuh sampai full, nggak apa-apa. Nanti dia hilang? Ya, itu masalahnya kalau nggak di clipping, cenderung burung jinak nggak kelihatan dengan kita. Kadang-kadang karena burung jinak mudah ditangkap orang, burungnya jadi hilang. Itulah memang makanya jadi standar Eropa di luar negeri juga. Sebaiknya burung parrot yang dijadikan pet, sebaiknya sayap diamankan clipping wing. Itu Pak terbang, Pak? Itu kok bisa terbang? Tetap dia mempunyai beberapa helai dipertahankan. Iya. Ya, ditangkap dia nggak gigit, aman. Lucu banget. Ini bisa apa aja, Pak, burungnya? Burung kok bisa apa? Oh, dia kan pengen tahu burung-burung itu bisa apa. Ini kalau kita piara berarti nanti tiap berapa lama harus kita potong gitu?
kurang lebih kalau memang itu dijadikan pet dalam rumah, memang tidak dibawa keluar, itu dipotong lagi nggak apa-apa. Tapi kalau dibawa keluar, sebaiknya dipotong lagi. Tapi kalau memang buat di dalam rumah, dia bisa terbang di sekeliling ruangan, nggak masalah. Ntar pupnya gimana, Pak? Jadi gini, kebetulan kan burung small parrot ini kan pupnya kecil, cenderung pemakan biji-bijian. Jadi memang dia bisa diajari sebetulnya. Karena dia diajari, misalnya begini Pak, Mas Dedi, kalau dia memang dibiasakan tidak terbang-terbangan, dia bisa terbang kembali lagi ke tangkringan ini. Karena dia memang pasti, karena dia merasa nyaman di sini. Terus pupnya di situ juga Ya, gitu. di situ juga. Nggak di toilet, Pak. Nafas ya, bawa. Oke. Iya, betul. Ini katanya pintar. Kepintaran burung ini ada menurut teman-teman yang ada di workshop, di pelatihan kami itu, ada yang diarahkan sebagai dia diarahkan misalnya bisa track outbound. Hah? Nah, jadi dia dilatih itu berdasarkan insting, hafalan. Oke. Kemudian ada juga dia diperlakukan dengan memakai tanda seperti kita melatih lumba-lumba ataupun anjing, itu persis. Jadi misalnya mengambil sesuatu, memindahkan suatu benda, memasukkan suatu benda, jadi nanti bisa main basket, main bowling, main skateboard. Wow. Nah, yang terakhir itu nggak semua orang itu seneng untuk dilatih ataupun dilatih outbound. Jadi buat pet kesayangan, misalnya kita pulang malam, kita bisa memberikan suatu jadi teman kesayangan itu loh. Jadi cukup jinak saja, itu juga bisa. Lucu ya. Malah ada yang katanya pakai popok ya, Pak? Iya. Pakai pop, Pak. Jadi diajari tadi kan Mas Dedi nanya kalau pupnya itu bagaimana. Kadang-kadang hewan ini suka dibawa ke kampus, suka dibawa ke sekolah ataupun dibawa ke mall. Itu kita beri suatu kayak pengaman. Namanya salah satunya kalau nggak harness, kalau nggak diapers atau pampers, baju pampers. Ada. Khusus burung, Pak. Khusus burung nanti. Mana, Pak? Ini saya coba. Nah, jadi ini terbuat dari bahan khusus. Ini lucu banget. ukuran sesuai untuk cockatiel atau kakatua mini. Makanya gimana tuh, Pak? Jadi nanti dibuka, dia dilapisi ventilator yang digunting. Nanti setelah dia pup, 3-4 jam sekali, kita bisa ganti, kemudian ventilator kita buang, kemudian pasang lagi. Sebetulnya pemasangannya kalau udah terbiasa, nanti kalau orang memiliki itu biasanya diajari cara memasangnya. Gitu. Lucu ya. Oke. Boleh dicoba, Pak, ke salah satu burungnya, Pak? Ya, ini salah satu contohnya misalnya burung ini. Ini diam aja, Pak, di pundak Bapak. Nggak pengen terbang. Kalau ini spesialis untuk dilatih basket, menabung. Jadi Apa, Pak? kita menabung. Nyanyi, Pak. Menabung? Iya, bisa. Oke, nanti Ibu kita- Budi, Pak ya? Iya. Ibu Budi. Nah, ini cara pemasangan ini memang seperti ini. Ya. Nah, ini kalau kita mau ajak ke kampus, ke mall, atau kita mau ajak ke rumah saudara, itu supaya dia juga sebagai pengaman juga. Nanti ada tali pengaman yang dikaitkan supaya dia kan karena dia kakinya nggak bisa diikat. Beda dengan kakatua yang besar. Jadi terpaksa di belahan dunia ini diberikan suatu baju atau pampers untuk supaya dia multifungsi buat dia sebagai pengaman, nggak lari dan juga supaya pupnya nggak kemana-mana. Coba, Pak. Nah, ini begini megangnya, ini gini. Nah, ini diketemukan dulu dengan perekatnya. Ini ukurannya S. Nah, ini ditarik sayapnya supaya keluar. Kemudian ditarik. Nah, nanti kakinya yang dikeluarkan. Nah, ini bisa langsung. Pak, maaf ya, ini burung-burung Bapak jual nggak sih, Pak? Ada beberapa yang kita jual nanti. Ada juga kita juga kan ada sekolahnya, nggak semuanya kita jual. Jadi kadang-kadang ada orang yang punya burung jinak, kemudian kita. Nggak, kalau saya mau beli gitu misalnya. Nah, ya, Wow. nah, seperti ini. Oke, itu udah Pak. Ya, ini dia masih belum terbiasa, tapi udah kepasang. Mama kaget Nah, jadi kan pupnya itu nanti dia tertahan, Mas Iya, Edi. betul. Nah, kemudian nanti ada yang namanya tali pengamannya nanti dipasangkan ke. Kayak kalau lari dia nyantol tetap di dicantol, kita ya? tetap ke. Enggak, ini kalau dijual harganya berapa, Pak? Kalau yang jinak saja itu pas standar dunia yang kita pakai itu sekitar 1 sampai 1,5 juta. Yang jinak? Yang jinak saja. Kalau yang apa lagi? Kalau yang dia pintar tergantung kepintarannya. Dia kan ada kelasnya, basic,
beginner, intermediate, advanced. Semakin sulit. Makin maksudnya semakin mahal. Oke. mahal. Kita mau buktikan seberapa pintarnya si burung-burung ini. Katanya pintar banget. Kita buktikan setelah satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Wow. Gak berani pegang kakinya. Beraninya ngelus doang. Takut. Om Deddy. Ya di situ. Iya di situ. Oke. Ya udah. Kita lihat aja kalau gitu burung-burungnya Pak Rudi mau show. Ya Pak ya. Silakan Pak. Oh, kamu di sini, Seng. Di sini. Ini dilatih outbound, jadi dia diajari sesuai dengan instingnya, jadi diajari pembiasaan. Nah, dia ada 7 rintangan. Pertama perosotan, cara mengajarinya. Nah, dia diarahkan. Nah, kemudian diarahkan, nanti ini buat anak-anak. Kemudian diarahkan ke terowongan, kemudian diajarkan tahap keempat. Kemudian dia melompat titian. Jadi dia sampai hafal. Ini pun secara nggak langsung melatih pernafasan dia juga supaya dia nggak boring di kandang terus, Pak. Olahraga. Nah, finishnya di sini. Gitu. Kemudian supaya seperti tadi saya katakan, dia 40% di habitat aslinya kan memang memanjat, Om Deddy. Ya, jadi dia memang diajari memanjat supaya dia kuat. Ayo, lagi. Nanti ada hubungan nanti dengan track outbound ini, dan nanti berhubungan dengan trik terakhir flying fox. Jadi dibikinin alatnya oleh tim kreatif kita. Gitu. Jadi burung ini nggak sekedar ditonton, jadi memang harus digerakkan supaya dia sehat. Ini juga melatih anak-anak tadi seperti diarahkan, melatih motorik anak-anak supaya dia juga belajar sabar. Boleh coba Pak saya Pak? Boleh, silakan Pak. Jadi tinggal tangkep, Mas Dedi, pegangnya di atas. Mas Dedi dari sini ya. Dijagain. Ya, diarahin. Arahin turun. Dorong aja jadi sedikit, nggak apa-apa. Mama. Nggak apa, nanti dari sini diarahin. Diarahin lagi. Ya. Hop. Karena burung ini memang harus betul-betul ya diarahin, dorong dikit, sambil dihafalkan. Agak dorong lagi. Nah, dia nanti kalau dijabarkan terhadap lomba, mana yang cepat, mana yang tepat. Kalau nggak tepat dia kena penalti, dialah yang burung pintar. Berarti nanti orang punya PR supaya dia betul-betul mengerti, menghafalkan burung tersebut agar dia bisa melakukan 7 rintangan. Ini bikin sendiri Pak. Jadi ini kita hitung semuanya ukurannya. Jadi kita berdasarkan sifat asli dari burung tersebut memanjat, kemudian ukuran burung ini masuknya burung small. Jadi diukur semuanya kita buat, tapi nanti dikembangkan. Oke. Ya. Yang lain ada mana Pak? Sekarang kita coba ngelatih trik terhadap alat. Misalnya menabung. Menabung. Kayaknya burung yang di belakang Om Deddy teler deh abis makanin kulit-kulitnya Om Deddy. Benar. Saya taruh di kamu ya. Jangan takut. Menabung, burung aja bisa menabung. Nah ini burung lovebird juga dari Afrika. Hanya dia diarahkan bukan insting yang diajari, tapi berdasarkan target training. Misalnya seperti ini. Angkat, gondar, kasih kode. Gondar, angkat, masukkan. Kasih kode. Nah, jadi dia mengambil, mengangkat, kemudian meletakkan. Dapat makan. Reward seperti kita melatih anjing. Kalau Pavlov dog. Ya, betul. Jadi diajarkan ada reward, ada punishment. Betul, sebetul itu. Ayo, angkat, gondar. Namanya siapa? Gondar. Masuk. Nah, ini juga bisa koktail. Nah, ini juga bisa basket. Masuk. Nah, reward. Jadi kita mengarahkan sesuai dengan intelijensi masing-masing. Kita arahkan. Kemudian kemampuan menabung. Menabung. Ayo. Masuk kan?
Nah ini juga bisa, kalau dia begadang kan mainnya bisa malam Om Deddy. Bisa malam Mbak, ini jadi dia bisa diajak main kartu. Oh ya? Ya, coba balik kartunya. Angkat kartunya. Lagi, sekali lagi. Angkat kartunya. Balik pakai kaki. Pintar. Ini buat kita kalau malam hari, buat belajar. Ini buat anak-anak juga bisa. Lucu ya? Ayo, coba. Main kartu, buka kartunya. Angkat pakai kaki, ulang. Angkat pakai kaki, injak. Ya, oke, good boy. Nah, reward gitu. Benar memasukkan ring terakhir. Lobet. Boleh coba, Pak? Oh, boleh. Silakan. Tangan kiri yang memberikan suatu instruksi, tangan kanan nanti sebagai pengarah. Tangan kiri yang megang ini. Nih, ini galak ya, Pak? Nah, jangan dulu, diarahkan, dikasih tunjuk dulu. Nah, diarahkan ke sini. Nah, oke, nah belajar awalnya seperti itu. Dan sini juga sama. Bring gitu. Geser. Nah, jadi arahkan ke sini, pencet. Sambil dia nunggu ngunyah dulu, kita harus sabar Pak. Jadi dia nunggu dia ngunyah makan, nanti diitin. Kondor? Agak jual mahal ya Pak yang ini ya? Ya, Oh udah, saya bikin, udah. arahkan ke sini Pak. Ya, begitu awal cara melatihnya. Nah, ini agak sulit, maksudnya advance, intermediate. Oh. Intermediate Ini dia konsep- memegang, kemudian mengayuh. Oke. Nah, nanti Mas Deddy aja langsung. Iya. Ya, nanti diarahin Mas Deddy. Ya, oke. Bisa. Ya, diarahkan sejajar. Sejajar. Ya. Gigit, dorong. Lagi. Mejanya agak lagi. Maju, mundurin. Oke, diulang lagi. Jadi agak ditarik Mas Deddy. Tunggu dia kunyah dulu. Kondor. Nah, ya, lagi. Lagi. Ayo lagi. Ya. Lagi. Oh, ya good boy. Ini agak intermediate ya. Seperti itu kurang lebih. Dideketin, maju. Wow. Nyolong. Nah, dideketin. Nah, ya. Dorong, ya lagi, kayu. Dia mau makannya aja. Lagi. Coba kau yang putih biru. Ya. Balik. Nah, nanti kalau dia bisa diajak rame-rame main. Mainannya ada berapa sih Pak? Banyak ya? Jadi sesuai dengan ukuran burungnya, Mbak. Jadi misalnya kakak tua bolanya lebih besar, tingkatnya lebih besar. Jadi burung itu terbagi menjadi small, medium, large, extra large. Extra large itu kakak tua. Tapi kalau kecil ini seperti parkit, serundit, parolet. Nah, Yang paling sulit ngajarin apa, Pak? individu Pak, nggak semuanya sulit. Maksudnya jadi nggak semua gampang. Jadi tergantung kalau memang dia tidak bisa lama dia sekali. Ini bisa juga nih? Nah ini bisa rame-rame mainnya sambil rame-rame. Ini nggak berantem lagi nanti nih. Ayo. Ayo rebut sini masuk. Ayo sini rebut. Nah dia bisa diajak rame-rame main. Ayo. Oh nggak dimakan. Ini. Oh, ya gitu. Ini basketnya coba. Ini mungkin lebih fase. Ini di blue. Yuk. Ya, dorong lagi. Lebih semangat ya, yuk. Lebih semangat. Ya, dia udah bisa menginjak, tinggal didorong. Licin kali Pak mejanya Pak. Ya, mungkin. Oh ya, licin. Betul. Licin tuh Pak mejanya. Udah kasih aja deh Pak. Nah, Ya, boleh. Nah, ini terakhir kalau orang yang nggak suka melatih, ini suka ditidur. Dia ada dilatih playing dead. Nah, disuruh tidur. Jadi kalau pulang kerja kita bisa main suruh tidur di meja. Sampai kita taruh di meja seperti ini, Pak. Pasti Tidur dia Pak. Tidur udah. Kok bisa gitu? Oh. Jadi burung ini yang penting nggak menggigit gitu loh sebetulnya. Nah, diajarin playing dead. Nah, tidur. Lucu. Banyak yang masih diolah burung kecil ini. Masih banyak kepintaran. wow. Lucu banget. Enak aja nih. Ini dulu nih naik dulu. Ayo naik dulu. Ya bisa bowling terakhir nih. Bisa coba. bowling. Coba. Embo namanya embo. Bowling. Dibersihkan. Angkat. Dorong, taruh. Up. Angkat. Taruh. Up. Nah, bolanya straight. Gitu. Jadi alat-alatnya disesuaikan dengan kemampuan dan ukurannya. Wow.
Luar biasa, burung bisa ajarin kayak gini ya. Iya. Oke, tapi kita hari ini nggak hanya bawa burung ya, kita juga bawa anjing-anjing pintar. Nah gue juga ngalamin ini beneran. Jadi saya dulu Pak punya anjing German Shepherd. German Shepherd tuh kalau di Indonesia herder tau ya. Jadi gedenya tuh segini nih. Gedenya segini kamu deh. Itu warnanya hitam, total hitam sebesar ini. Dan Aska itu dari lahir sampai dia usia 3-4 tahun itu anjing sama dia. Dan itu anjing herder, anjing digigit Aska? Nggak digigit, sama sekali nggak digigit, dijagain malah. Bener-bener dijagain. Dan Aska pernah satu saat diserang sama anjing tetangga. Anak saya lagi jalan, wah anjing saya langsung lompat nyerang anjing tersebut. Jadi memang mati dong anjingnya nyerang. Wah, habis-habisan dua-duanya berantem. Jadi memang kita bisa ngelatih anjing-anjing tertentu bisa dilatih untuk ngejaga anak katanya sebenarnya gitu. Tapi ya harus lihat tipenya juga kali Pak, sama kayak burung ya. Tipe karakternya kita harus tahu ya Pak. Oke. Kita mau ngundang ini namanya adalah Supri. Supri ini ada trainer yang ngajarin anjing-anjing itu untuk menjadi pintar. Oke, ini adalah Supri. Ya Allah. Ya ampun. Kita lihat dia bisa apa aja, jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Ini is very amazing loh. Ini ada Supri dengan anjing-anjingnya. What make it amazing is karena ini burungnya tetap ada di sini. Nggak diapa-apain. Dan take a look gitu, mereka nggak saling nyerang, mereka nggak. Yang dari tadi kita takutin kan adalah mereka akan gitu. makan digigit kan, tapi ini baik ya. Bapak nggak takut tuh Pak burungnya Pak? Enggak, ini burung memang dari bayi. Dari bayi nggak? Anjingnya juga nggak takut tuh nyerang burungnya? Enggak, karena kan kalau kita udah latih dia mesti tahu istilahnya ini ya, sesuatu yang memang bukan makanan atau musuhnya dia gitu Mas. Wow. Itu malah yang satu santai. Tadi mau ditaruh di kepalanya malah sama Bapak ya? Iya, betul. Nggak apa-apa kok ditaruh di kepalanya? Enggak apa-apa. Bisa dicoba. Boleh dicoba? Bisa? Takut kaget. Kaget, Iya. karena dia goyang, karena dia getar. Enggak apa-apa. Tapi pada dasarnya kan karena dia ini predator tetap ya, instingnya itu tetap Insting nggak bisa menyerangnya hilang pasti Mas. tetap Iya, iya. Tapi Jadi maksudnya dia tidak menyerang dalam keadaan diam. Kalau dalam tadi saya lihat keadaan karena misalnya, burungnya mengepakkan sayap, dia kaget kan. Iya. Pasti kan? Iya, iya. Ini Supri ini ada trainer juga punya sekolah anjing. Betul. Nah, jadi dia ngajarin anjing-anjingnya ini banyak sekali sampai toilet training, ya kan? Diajarin apa aja? Yang umum Pak Mas Dedi, jadi permasalahan yang umum yang ada di lingkungan, misalnya permasalahan yang ada di antara istilahnya pemilik anjing dan anjingnya gitu. Misalnya toilet training, biasanya kan anjing itu rata-rata nggak beraturan kalau belum diajarin gitu kan. Jadi dia mesti diajarin markingnya di mana, misalnya tempatnya yang benar di mana. Nah itu kita perlu invest waktu, misalnya dari awal, misalnya dari kecil kita mesti rajin keluarin, misalnya 1 jam sekali keluar. Nanti terbiasa dia ya? Waktunya ditingkatin 2 jam sekali sampai misalnya sehari bisa 3 kali. Oke, ini namanya siapa? Ini Snowy, Maci, dan itu yang di sana Aiko. Jenisnya? Jenisnya ini Bison Frise, ini Poodle, dan itu Pomeranian. Oh, oke. Lucu banget ya. Tapi ini berarti mereka nih udah pintar semuanya. Betul. Selama berapa lama ngajarin mereka? Kalau mereka berdua ini kurang lebih udah setahun. Kalau itu baru berjalan 6 bulan dengan kondisi sebulan itu 3 kali latihan. Kalau saya punya anjing apa aja bisa diajarin? Bisa. Semua anjing itu bisa dilatih kalau hanya berdasarkan tingkat basic. Tapi kalau untuk tingkat advance-nya itu ada beberapa trik tertentu yang memang anjing pasti tidak bisa menguasai karena berdasarkan terah, berdasarkan ukuran. Ya. Genetiknya beda ya, genetiknya memang beda. Ada anjing buat jaga, anjing buat apa, anjing buat apa. Ya benar sih memang sih. Saya waktu punya anjing herder itu, ada herder yang nyerang, tapi ada herder yang memang jinak jagain orang gitu kan. Bahkan sifatnya pun bisa beda-beda ya. Betul. Saat misalnya kita punya anjing lahir misalnya 6 ekor gitu. Dari satu terah itu aja bisa beda-beda karakternya. Kayak manusia lah ya. Iya, Kayak manusia. Berarti harus mengerti karakter anjing-anjing tersebut. Kalau burung juga begitu, Pak? Sama persis. Kami juga belajar dari dunia anjing awal.
dari dunia anjing. Iya. Karena memang awalnya memang anjing yang Anjing itu dilatih lebih dulu ya. duluan di dekat dengan manusia dulunya kan. Jadi tetap metode pemeliharaan, metode pembelajaran persis sama. Hanya Sama, mungkin ya. bobot pemikiran mungkin lebih baik anjing. Ya karena dia memang besar. memang dari zaman dulu sudah dengan manusia. Kalau ini kan baru ya burung itu ya. Oke, ini punya sendiri anjing-anjing ini. Ini kebetulan murid-murid yang sekolah di saya. Murid-murid Anda, wah luar Jadi biasa. bukan punya Mas sendiri. Betul, bukan. Semuanya ini, Iya, tiga-tiganya. ada 3 ini. Berarti orang nitip. Iya. Boleh saya titipin? Loh, saya kan bukan, Pak. Saya mau dilatih Buat juga toilet biar pinter. training. Iya, Ya, iya. nah, coba kasih lihat, ayo. Nah, bisa apa nih? Ya. Maci, ya. Come on, stand up. Maci, sit. Stand up. And, come on, Maci, stand up. Pray. Come on, pray. Pray. Oh, doa. Berdoa tuh. Up. Maci, up. Come on, move. Here. Maju, ayo. Maju. Come on, mundur. Mundur. Turn. Come on. Turn. Come on. Turn. Ya, pinternya. Turn. Iya. Stay. Good. Stay. Yep. What? Yep. What? Come on, Ya, ampun, gemes. Nawi. Hei. Yep. What? Up. Good. How can you not fall in love with that? Iya, bener. Dorong. Up. Come on, turun. Come on. Dorong dulu. Nawi. Ya. Dorong. Up. Wah, bawa pulang lucu nih kayaknya. Ini ada umurnya nggak, Mas? Maksudnya kalau saya mau ngajarin anjing saya umur berapa paling bagus? Minimal 6 bulan, Mas Dedi. Minimal. Maksimalnya? Maksimalnya tidak terbatas. Misalnya saya punya anjing udah 5 tahun bisa diajarin? Bisa diajarin. Udah tua bisa diajarin. Bisa. Kan ada istilah old dog don't learn new tricks. Kembali lagi yang saya bilang tadi. Kalau basic, semua anjing bisa. Semua umur bisa. Basic itu apa? Basic itu ada 5 perintah, Mas Dedi. Ada misalnya duduk, tiarap, healing. Healing itu kalau misalnya kita jalan di samping, dia harus posisinya di samping. Oh, boleh ke depan, ke belakang, cium-cium, stay atau diam. Kemudian dipanggil harus mau. Oh, kalau yang begini-begini? Ini udah trik istilahnya. Udah trik. Itu harus dari usia berapa? Sama aja mulainya. Tapi anjingnya tergantung. Tapi dasarnya harus basicnya itu harus kuat. Oh, berarti lebih awal lebih bagus dong? Iya. Kalau udah umur dia udah punya karakter, Mas Dedi. Jadi agak sulit ya? Iya, jadi misalnya karakternya itu istilahnya salah ya, atau istilahnya bad behavior lah istilahnya. Kita ngerubahnya itu kan lebih lama ketimbang anjing yang misalnya masih nol. Tapi kalau karakter dia beda tapi dari kecil diajarin bisa? Bisa. Oke, coba sambil perform, Mas. Ini ngapain nih? Oh, main bola. Ini kalau dibalikin ke yang punyanya, dia mau nurut gini juga. Masukin. Come on. Pinternya. Ayo, come on. Come on. Iya. Tadi kesulitannya kan biasa. Ini coba saya kasih dia tangan. Ya Allah, lucu banget ya. Maci. Aduh. Mama. Ayo. Lucu banget. Dia bisa punya berapa trik nih, Mas? Banyak sekali, Mas Dedi. Kalau kita masukin dunia anjing ini ke dalam entertainment itu tidak terbatas. Ya bisa diajarin apa aja, Iya, tergantung kita mau ngajarin dia apa ya. Kita punya ide apa itu bisa dikembangin. Kalau anjingnya besar bisa diajarin, Mas? Bisa. Anjing herder gitu? Bisa. Can plastic paper. Jadi harus bedain yang mana terbentuk dari metal,
plastik dan kertas. Ini bedainnya dari apa Mas warnanya gitu diajarinnya? Warna paling ya berarti ya. Nanti Warna bisa dan dilihat. posisi. Nawi, what? Nawi, Tahu lagi kalau yang ini lagi disuruh, yang Kita itu lihat diem ya. ya? Ini ada plastik, kertas dan oke, diambil kertas nih ya. Berarti dia harus masukin ayo. ke Tahu sih. oke, lagi. Oke. diambil kaleng, Kaleng. dia masukin ke kaleng. Tuh, come on then. One, Dia ambil plastiknya. one, Maci, Loh, Nawi. loh. Emang gua Nawi. Ayo, masukin. dia masukin ke plastik. Masukin. Masukin ke tempat plastik. Luar biasa. Jadi kalau Anda masih buang sampah sembarangan, Anda kalah sama apa namanya itu? Snowy anjing. Iya, Snowy. One, three, one. Stay. Stay. Ya Allah lucu Nah banget. itu Mas ngapain Mas yang kecil itu? Ini bisa ngitung, Mas Edi. Hah? Hah? Bisa ngitung Mas? Iya. Wah, pemain piano saya aja nggak bisa Mas. Hitung. Jadi permainannya di sini ada bel. Ya, Mas Edi. Ada bel. Jadi nanti misalnya saya kasih soal, dia akan mencet Tapi yang soal harus Anda ya? Iya, enggak. Nanti Mas Edi boleh Bisa? kasih soal, tapi saya dulu. Jadi Ya Allah. maksimalnya 10. Oke. Boleh pengurangan, pembagian, perkalian, Hah? penambahan. Cara ngajarinnya gimana tuh Mas? Wih. Kita coba dulu ya. Coba dulu, coba Ini dulu. penambahan dulu. Sit. Stay. 2 ditambah 2. 1, 2 ditambah 2. 1. Tuh, dua, tiga, 4. Wow, Bisa saya coba? Tapi Iya, coba. aku boleh. iya, paling saya yang nerjemahin, Mbak Ginanya ngasih soal aja. Oh, aku ngasih soal. Heeh. Misalnya 1 sampai 10 pokoknya ya. Iya, hasilnya. 4 bagi 2. Here. Stay. 4. Stay. Bagi 2. Jadi mungkin mau nyoba. 6 tambah 3. Ayo kasih. Lucu banget. Stay. 6 tambah 3. 3, 4, 5, 6, 7. Maaf nih. Saya berpikir skeptik aja nih. Ini dikode nggak? Iya, pada dasarnya itu kalau hewan itu nggak bisa ngitung, Mas. Nah, berarti ada trik Iya, kodenya ada. kan? Karena kalau misalnya ya, selain anjing ya itu ada lumba-lumba, ada Betul, burung. betul. Nah, itu dia sangat sensitif dengan body language kita. Jadi mengkodekan diri Iya, kita ke dia. mengkodekan diri kita. Dia sebenarnya taunya hanya memencet. Tingtong-tingtongnya aja. Ngodenya gimana Mas? Kodenya rahasia dia. Oh iya ya. Tapi tadi cuma kelihatan 6 Betul. bagi Tapi 2. maksudnya dia bukan di situ kodenya. Kodenya adalah setelah hasilnya dia mengkodekan si anjing ini supaya mencet berapa kalinya gitu kan Mas? Iya, Itu, Mas. betul. Kodenya itu gitu. Tapi unjuknya jadi perhitungan. Oh, iya, Tapi iya. luar biasa loh. Hebat ya. Tidak semua anjing bisa diajarin trik ini. Karena itu memang benar-benar dia yang harus menguasai punya chemistry yang kedekatan dengan Berarti si kan dia harus ularnya belajar sendiri. kode Anda kan? Betul. Belajar body language Betul, Anda betul. intinya kan? Dan Iya. itu nggak mudah kan? Betul, intinya, dan kan? tidak semua anjing bisa. Iya, karena pada dasarnya anjing nggak bisa ngitung kan. Jadi Iya. sama dia triknya adalah di pengkodean tersebut. Tapi pinternya tuh anjing bisa menghafal semua kode-kode itu. Iya, berarti. karena dia ya bonding, udah ada bonding itu Iya, sendiri. chemistry itu. Katanya Bonding. bisa sampai nunduk malu-malu. Iya, bisa malu. Bisa, Mas. Bisa. Gimana? Coba malu-malu. Kalau malu. Malu. Aiko malu gimana? Malu. Aiko. Sini. Malu. Aiko. Malu. Aiko. Ya. Malu. 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 Malunya gimana, Aiko? Malu. Oh, ya
ampun, lucu banget. Berdiri bisa? Ya, Berdiri bisa? ini Oh ya berdiri udah. kalau yang lain berdiri. Kalau yang lain ini udah bisa diajarin kode hitungan belum? Belum. Jadi beda diajarin? Beda. Jadi setiap anjing itu memang saya arahkan untuk tujuan yang Oke. berbeda. Assume saya punya anjing. Saya minta Supri yang latih. Iya. Berarti nanti ada over comment Harus. saya. Harus Iya. ada over comment. Sebenarnya pada dasarnya itu kalau kita ngelatih anjing itu sebenarnya yang dilatih bukan anjingnya Mas Dedi. Tapi lebih ke ownernya. Ownernya? Iya. Kenapa? Karena kan kalau hewan itu pada dasarnya dia tidak mengerti apapun. Yang mengerti kita. Tapi kebanyakan dari kita sendiri yang merusak karakternya. Istilahnya Masuk dia akal ya, Mas, ya? Istilahnya misalnya dia masih belum mengerti apa-apa. Kita lepas dia bebas tanpa pengawasan. Ya gitu. jadinya ya berantakan. Jadi juga. dia belajar hal positif dan negatif itu sendiri tanpa kita tegur gitu kan. Jadi sama kayak anak kecil dan orang tuanya. Betul. Nah, tadi saya juga ngomong dengan Bapak, Pak saya kalau mau ambil satu buat Aska gimana? Tadi Bapaknya bilang bisa nggak apa-apa nanti saya kasih saya jual ke situ tapi justru saya akan ngetrain gimana cara melatihnya gitu. Iya. Bukan hewannya ya. Bukan tapi hewan nggak kitanya mengerti harus apa-apa. belajar cara Kitanya melatihnya. cara ya. melatih. Wow. Selain satu jangan mana-mana tetap di hitam putih. Inilah makanya waktu itu kita punya episode burung. Hah? Hari Burung, ini ayam, kucing, kita punya anjing dan burung. Itu makanya ide saya udah harus jadi tuh. Kita bikin episode buaya Aduh. dan badak. Aduh. Ya kan? Besok segala dateng. Anoa, banteng. Apa banteng ya kan? pintar. Banteng pintar, Banteng beruang pintar ya. Mudah-mudahan nggak dimakan semua yang ada di sini. Tapi ini ya, dari penonton ada geng dari Pak Rudi nih yang melatih burung-burung tersebut. Jadi punya tugas masing-masing. Coba tanya sayang. Mana? Mas berempat ya? Melatih apa aja nih Mas? Coba kasih tahu. Ada mic-nya? Ada. Iya, Mas siapa namanya Mas? Mas Rosul, Pak. Mas Rasul. Iya. Mas Rasul ngajarin apa? Ngajarin trik, track juga. Semua burung paruh bengkok sih, Pak ya. Khususnya paruh bengkok yang small kayak lovebird, terus kemudian parkit, sunconur, dan lain sebagainya, Pak. Oh, oke. Kalau yang lainnya? Sebelahnya? Oke. Saya juga sama Pak, sama aja. Kita berempat satu komunitas. Ngajarinnya? Jadi Sama ngajarinnya sama juga trik. Ada juga yang menjinakkan. Kita semua sama melatihnya. Ada yang ngajarin nyanyi enggak? Ya, apa? Nyanyi. Ngajar- Nggak bisa nyanyi ya burungnya Pak? Bisa Ada. bersiul, menirukan bersiul. suara siulan manusia. Anjing bisa nyanyi? Pak? Hah? Gak bisa Mas Dedi. Tapi di beberapa terah tertentu misalnya kayak husky itu kan dia punya lolongan panjang. Nah kalau misalnya dia dilatih dengan chemistry tadi ya, bonding tadi itu bisa ada suara kayak ada kata I love you yang pernah saya Iya, saya pernah lihat juga. Pup Jadi itu terus kayak banyak lah intinya. Itu kan kreativitas yang punya dan kedekatan yang punya Mas Dedi. wow, oke, saya mau tanya satu-satu nih ya, Mas Rudi, kalau saya mau melatih burung nih ya, harganya berapa? Jadi ada dua, satu melatih burungnya, yang kedua melatih learning and training, bagaimana cara melatih burung tersebut. Itu harganya berkisar antara 1 sampai 1,5. Selama? Itu kurang lebih antara 3 sampai 4 minggu. Kalau Mas Supri, ini ngajarin anjing nih, biayanya berapa kalau basic aja deh? Range-nya antara 1 sampai 1,7 Mas Dedi. Selama Jadi itu ada opsi 8 dan 12 kali latihan. 8 sampai 12 kali 12 latihan. kali Itu latihan. Anda datang atau gimana? Iya, saya yang datang ke rumah. Anda yang datang ke rumah? Oh, Anda datang ke rumah untuk ngajarin anjing ya? Betul. Itu luar biasa ya. Jadi kayak tayangan yang di luar negeri yang sesar-sesar itu ya? Iya, Sesar tuh Bismillah. udah nggak ada, acaranya udah tutup. Bukan yang capsang, bukan yang gitu. Oh, beda. Iya, beda lagi. Ya pokoknya dia datang ke rumah untuk mengajari Iya, anjing ya? anjingnya, Mas. Anjing apa aja nih Mas ya? Semuanya Semuanya. tradisi. Oke, baik. Nah ini selain profesi mengurusi anjing, melatih anjing, burung, sebenarnya ada pekerjaan lain atau ini adalah main job? Saya sendiri udah main job Mas. Jadi. Udah main job, memang professionally Iya. dog trainer? Iya. Wow. Jadi saya sendiri memang berniat mengembangkan dog entertainment ya. Jadi kalau kan guru saya itu kan dia ahli di segala bidang hewan, dia kerja di zoo. Jadi saya mau bisa seperti dia gitu.
ide-idenya ya dari guru saya lihat di YouTube. Nah, di sana kan banyak sekali. Kalau Anda nih nggak mengajari hewan atau Anda melakukan show, dog show gitu? Selain mengajari, saya juga show. Oke, jadi bareng lah ya, tapi Iya, ngajarin bareng. juga gitu ya intinya ya. Oke, kalau Mas Rudi sendiri? Kebetulan basic saya arsitek. Nah, kebetulan burung ini memang menyukai sesuatu benda yang sifatnya berwarna. Jadi alat-alat latih, alat kebutuhan dia mengunyah ataupun memanjat, itu kita bikin memang ada kaidah-kaidah ilmu arsiteknya. Iya. Berdasarkan modul, berdasarkan komposisi warna, berdasarkan juga ukuran, kemudian berdasarkan tingkat keamanan yang utama. Jadi karena kebetulan burung ini memang senang bermain kalau memang dia lagi sendiri. Jadi saya sekarang lebih ke arah main job. Saya memang ke arah toys-nya. Prasarananya itu juga berhubungan dengan kreativitas yang Tapi itu main job sekarang, Mas? Jadi main job. Jadi main job Jadi ya? main job. Awalnya hobi pasti ya? Hobi sekali. Awalnya mah arsitek hobi burung gitu ya, tapi Betul. sekarang jadi main jobnya ya? Main job. Saya mau tanya sama Mas Supri nih, kalau sekali show gimana hitungan bayarnya, Mas? Tergantung durasi, Mas Dedi. Durasi dan jumlah anjing. Contoh? Misalnya bawa 2 gitu, kisarannya antara 2 sampai 3 gitu. 2 juta sampai 3 juta, berapa lama? Durasinya 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 Iya. menit. Berarti si anjing-anjing ini bisa nyari duit buat lu juga ya? Oke, luar biasa. Siap, terima kasih semuanya udah hadir di sini. Tapi kita belajar sesuatu lagi bahwa ternyata hewan aja bisa diajari sesuatu ya. Iya. Walaupun itu berdasarkan insting atau apa, hewan bisa diajari sesuatu. Dan kadang-kadang kalau kita melihat nih, sekarang kan banyak banget di Indonesia atau di mana ada gambar-gambar yang penyiksaan anjing ya kan, hewan ya kan, ada yang dipotong, dimakan, ada yang wah pokoknya ada disiksa lah gitu ya. Sampai semua hewan gitu, bahkan sampai mau punah, hewan-hewan tertentu mau punah karena diperjualbelikan organ tubuhnya dan sebagainya. Nah, saya teringat dengan kata-katanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu pernah mengatakan the greatness of a country, the greatness of a country. Ya, jadi apa ya, the greatness, kehebatan dari sebuah negara, the greatness of a country can be seen by how they treat the animals. Kehebatan dari sebuah negara itu bisa dilihat dari bagaimana negara tersebut memperlakukan hewan-hewan yang ada di negara tersebut. And that's Mahatma Gandhi. Saya dari Kurwisi Niktagina, inilah Hitam Putih. Hari ini para agen Mission X sedang berada di Kota Gudeg. Ada banyak aksi lucu juga menegangkan yang terjadi pada episode kali ini. Penasaran seperti apa? Tetap di Bisa ngomong apa? Itu lo nyedot keren. Ya toh, makanan khas Jogja. Ngomong-ngomong ngemeng-ngemeng ngomong-ngomong. Ya ya. Kita masih berada di misi Checking Point. Simangan Neng Jogja. Pada misi kali ini, agen Mission X akan berkuliner di beberapa tempat makan di Kota Jogja.
Checking point kali ini kita berbeda. Kita lebih ke makan-makan. Kuliner ya, wisata kuliner. Ya. I was running on an empty heart, not a trace of gasoline. Trying to dim every single spark that could hurt, that could burn all of me. Lu demen nih kayak begini, misalnya begini aja deh, Jangan yang Jogja. Makan. Udah boleh dimakan nih. Pantau lihat di depan mata kalian banyak sekali makanan berlimpah. Kan? Tumben banget nih makanan endul-endul. Seperti pantauan lihat juga bahwa Dewan sudah kalah sama agent-agentnya. Biasa kasih belalang, kasih binatang ya buat Iya. dimakan ya. Sekarang Bisa tumben banget disisihkan. kasih makanan enak. Ini enak Itu banget bagi- pantauan. Bagi Nah, aku makan ini nasi liwet. Yang ini tahu campur Surabaya. yang saya makan apa ya? Es kelapa gembira. Mau minum dari ini nggak? Sedotan asli Jogja. Sedotan asli Jogja. Oh. Emper sini. Bola yang ada di dalam Pasti enak nih, Bang, enak. Kasih makanan enak, lebih apaan lagi sih? Nih, Terinya enak kok. nih. Dah. Dah, nggak tahu. 3, 2, 4, 5. 1. Jadi gua setiap bola atau bisa dilempar harus masuk bola bola. Apaan nih? Oh, you said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. Ya, aduk. Ini Oh, kayak sama semuanya tuh warnanya diaduk. Kayak punya gua beracun gini deh, Dek. Racun cur punya aku kayaknya ini. Rasain yo. Sinyo peringkat jamunya jadi paling standar ya nomor 1. Ayo. Oh no. Manis, nyo salah. Manis-manis enak. Gak sampai habis kan? Gila, apa rasanya? Rasanya gimana? Terlalu banyak rempah-rempah di jamu ini. 2. Manis tapi sini ke hidung. Kali ini gula sama balsam kali. Desya! Punya gua warnanya ini banget deh. Checkpoint. Ambil lagi. Kok nggak dihidup? Ya sudah, enak lanjutin. Dia lidahnya nggak ada perasaannya kayaknya. Apa-apa nggak boleh di sini. Tahu banyak peraturan. Ha! Ambil siapa ya? Brother, long life brother. Itu kan air gua, Sak. Rasanya gimana, Joy? Manis. Enggak duluan gitu dong. Semuanya pada manis. Seperti wajah-wajah kita. Blok. Ngeselin. Siap. Nomor 5. Nomor 6 dulu. 5 dulu dong. Pantauan. Ini warnanya udah beda banget loh. Itu kuah rawon. Itu udah mengandung gula banyak kayaknya itu. Gue sumpah gue Itu air kobokan ompong tahu.
Kukunya hitam semua. Banyak gaya lo, emang jamu kan berwarna-warni. Lu kalau ke rawa bening, lu bakal sering lihat ini. Ini bekas serpuhan batu, kalau yang bikin batu kan ada serpuhan ini. Ini bekas cucian batu akik ya? Itu oligardan itu. oligardan. Udah minum. Mending mana daripada oli bajeng? Jamuran. Jangan jorok lu. Minuman gak boleh gitu. Ntar kamu di habisin. Habisin asik. Habisin asik. Asik. Ini kayak anggap aja ikut. Ayo. Mau nggak bagi dua? Supaya kita itu orang pernah. Kok tahu lu nyobain aja belum lu? Lagi mulai. Nampaknya lu lagi dapet. Oh no. Bau gitu dong kayak gini banget. Bang ngeri deh, bang. Malu sama penonton. Penonton. Bang Leno. Jadi cowok lu Cemen. Coba cemen. Coba minum. Mana cowok lu kalau dibanding panton? Marah. Kenapa ngarahnya ke sini? Baik banget deh ya. Iya, rawon doang. Cepetan, nggak apa-apa. Air jemuk. Jarang kira siapa? Pahit banget. Pahit. Rawon kok pahit. Gurih ya? Pahit. Tapi gurih. Kasih nasi dikit. Bentar, ini jangan nyamar. Oh, jadi arahnya ke sini. Ya. Wasit dong. Buang, Ming. Entar ini, Ming. Kamera lo, Ming. Teguknya. Hop. Tegap. Enak banget.